Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau bikin rabek kambing. Rabek kambing adalah makanan khas Banten dan menjadi salah satu masakan kesukaan Sultan Banten. Rasanya sangat enak karena bumbunya itu kaya dengan rempah. Hampir mirip seperti hidangan ala-ala Timur Tengah, pokoknya ini tuh enak banget. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara aku bikinnya, tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Yuk kita siapkan bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini aku ada 200 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 25 gram kemiri, 45 gram jahe, 45 gram lengkuas, 20 gram kunyit, dan 1 butir biji pala ukuran besar sekitar 8 gram. Masih di bumbu halus, 50 gram cabai merah keriting, 15 gram cabai rawit atau untuk pedas boleh sesuai selera. Tomat aku pakai 2 buah tomat ukuran kecil, lalu ada kapulaga, aku pakai 1 bungkus ini dan isinya ada 6 butir. Kemudian ada kelabet, aku pakai 1 saset kecil kelabet. Kelabet itu bentuknya seperti ini dijual bersama dengan rempah-rempah yang lain. Lalu ada ketumbar bubuk secukupnya. Dan untuk bumbu cemplungnya di sini ada serai, aku pakai 2 batang. Lalu daun salam, daun jeruk, cengkeh, di sini aku pakai 10 butir cengkeh. Kayu manis aku pakai 2 batang kecil dan ada asam jawa. Karena asam jawa punya aku ini asamnya itu nggak terlalu strong, jadi aku pakai 2 bungkus asam jawa seperti ini. Pokoknya untuk bumbu takarannya itu kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Next di sini ada garam secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya, di sini aku pakai kaldu sapi. Dan lada bubuk secukupnya. Lalu ada gula merah, gunakan secukupnya. Juga kecap manis secukupnya. Dan bahan utamanya yaitu daging kambing. Di sini aku pakai 1 kilo daging kambing. Nah, ini daging kambingnya tuh udah dicampur dengan jeroan dan juga tulang. Pertama, didihkan air, masukkan serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini airnya udah mendidih, kita masukkan daging kambingnya dan rebus supaya kotorannya itu hilang ya. Supaya cepat empuk dan gak bau perengus daging kambingnya, kalian boleh balur dulu dengan air nanas kemudian bungkus dengan daun pepaya. Tapi karena aku lagi gak ada, jadi aku rebus aja seperti ini dengan salam, serai dan juga daun jeruk. Menurut aku ini udah cukup, akan aku angkat. Selanjutnya ini dipotong-potong. Biasanya kalau daging kambing itu potongannya kecil-kecil ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Ini daging kambingnya akan aku potong kecil-kecil seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Lanjut kita bikin bumbu halusnya, masukkan semua bahan bumbu halus. Nah, supaya mudah saat dihaluskan, bumbu halusnya itu boleh dipotong-potong dulu ya. Ini punya aku juga aku potong-potong dulu seperti jahe, kunyit, lengkuas kayak gitu. Kalau tomat nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa, karena dia teksturnya lebih lunak ya, nggak kayak jahe, lengkuas kayak gitu kan keras. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya. Dan ini di blend hingga halus. Ini bumbu halusnya sudah benar-benar halus ya.
Sekarang kita tumis bumbu halusnya. Masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Dan tumis bumbu halus hingga harum. Kalau bumbu halusnya sudah harum, sekarang kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk dirobek-robek supaya lebih harum aroma daun jeruknya. Masukkan juga kayu manis dan cengkeh. Lalu ini ditumis kembali hingga bumbunya itu benar-benar tanak ya. Tanak itu apabila bumbu dengan minyaknya itu mulai terpisah. Nah, itu artinya si bumbunya udah benar-benar tanak atau benar-benar matang. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya kalau bumbu dan minyaknya itu udah mulai terpisah. Sekarang kita masukkan daging kambing yang sudah dipotong-potong. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kita tumis sebentar supaya bumbunya itu meresap ke dalam daging. Lanjut kita tambahkan air secukupnya. Seperti biasa, sisa bumbu yang ada di dalam chopper aku tambahkan air lalu aku tuang ke dalam wajan. Kalau sudah ditambah air, sekarang kita masukkan asam jawanya. Untuk asam jawanya ini boleh dibejek-bejek dulu atau langsung dimasukkan seperti ini juga nggak apa-apa, karena nanti dia juga akan hancur dengan sendirinya ya. Lalu tuang kecap manis secukupnya. Aduk rata, kemudian rebus hingga dagingnya itu benar-benar matang juga empuk ya. Ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam karena kita nggak presto dulu dagingnya, jadi lumayan lama untuk dagingnya itu bisa empuk. Setelah dagingnya mulai empuk, kita tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga gula merah. Aku tambahkan lagi kecap manisnya. Rebus sambil sesekali diaduk supaya bagian bawahnya itu nggak gosong dan juga nggak berkerak ya. Kalau airnya mulai menyusut dan dagingnya belum empuk, teman-teman boleh tambahkan air lagi dan rebus sampai dagingnya itu benar-benar matang dan juga empuk. Ini boleh kita koreksi rasa, apabila kurang manis, kurang asin boleh ditambah gula dan garamnya sesuai selera. Di sini aku menggunakan banyak bumbu karena kuncinya itu di situ, supaya si daging kambingnya ini nggak bau perengus. Tapi untuk menghilangkan total bau kambingnya sih emang nggak bisa ya. Seenggaknya bau perengus kambingnya itu udah benar-benar berkurang. Dan kalau ini dirasa udah matang, ini boleh dimatikan api kompornya. Sekarang rabek kambingnya aku tuang di atas piring saji. Selesai. Rabek kambing ini bisa dinikmati dengan acar, ditambah emping atau kerupuk, itu makin mantep banget ya. Ini dari aromanya aja enak banget, baunya tuh bener-bener bikin menggoda. Nggak sabar pengen makan. Jadi untuk rasanya tuh ini tuh enak banget, ada rasa rempah yang kuat, manis, pedas, dan sedikit ada rasa asam, juga gurih banget. Recommended banget. Jujur aku gak terlalu suka sama daging kambing, tapi kalau misalnya daging kambing itu dimasak seperti ini, siapa nolak?
Karena masakan ini tuh nikmatnya luar biasa, dan gak heran kalau Sultan aja suka banget sama masakan rabek kambing ini. Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Ada yang masih ada daging kurbannya, atau kalau yang udah habis boleh beli ya daging kambingnya. Oke, sekian dulu yang dapat Momika sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.